Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar tetap yang terbaik Ustaz. Alhamdulillah. Suasana Ramadan yang juga masih luar biasa Ustaz ya. Dan sepekan sudah kita menjalankan bulan suci Ramadan. Nah Mitra Pas, tentu Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini, bersama kami di SMS maupun WhatsApp 085277999101. Teleponnya di 0295385877 atau juga bisa streaming kami di www.pasfmpadi.com. Dan juga karena kami juga live audio visual Mitra Pas, Anda bisa searching kami di Facebook di fanpage Radio Pas FM Padi 2. Nah, topik yang sangat menarik yang akan kami bahas untuk Anda adalah mari kita tingkatkan kualitas kesehatan hati, pikiran, fisik kita melalui hikmah Ramadan. Ustadz, monggo silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Mitra Pas FM dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita kembali hadir untuk saling berbagi bagaimana upaya-upaya kita agar supaya kehidupan kita lebih berkualitas dan menjadi insan yang sukses, mulia, penuh berkah, penuh nikmat bahagia, hasanah dunia, hasanah akhirat, dan kita menjadi bagian dari rahmatalil alamin, membangun kemaslahatan, keteladanan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu hikmah adanya tamu agung bulan suci Ramadan ini patut disyukuri. Allah telah memberikan tuntunan terbaik, dan saum yang kita miliki, yang dimiliki umat Islam, yang dituntunkan Rasul, merupakan pola hidup yang terbaik di dalam urusan puasa. Diwajibkan dalam konteks sekitar 29-30 hari dengan pola dianjurkan sahur akhir malam, terus kemudian dianjurkan segera untuk berbuka di awal maghrib. Dan itu begitu besar sekali dampaknya. Kunci dari itu bagaimana kita memupuk kesucian dan kebersihan kita, fisik kita, pikiran kita, hati kita, dosa-dosa kita, harta-harta kita. Nah, dalam kehidupan ini secara universal, suatu keadaan yang suci, bersih itu akan banyak menyuburkan hal-hal yang positif. Taruhlah di dalam pertanian, kalau kita menanam sesuatu, gulma-gulma pengganggu itu bersih, kotoran-kotoran yang memang tidak sesuai bersih, maka akan tumbuh subur. Kalau di dalam diri kita misalkan usus kita bersih, tidak banyak lengketan-lengketan, kolesterol dan sebagainya, maka produktivitas usus kita untuk menyerap makanan akan optimal. Sehingga makan sedikit aja dan cukup, sehingga efisien. Penyerapan menjadi sempurna sehingga terjadilah
mendorong untuk meningkatkan kesehatan fisik kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di dalam puasa yang memang didesain seperti yang sekarang ini dengan durasi sekitar 30 hari, maka Pak, insya Allah polesan-polesan itu menjadi kawah candera di muka yang mensucikan semuanya, dan dari situlah akan tumbuh subur hal-hal yang positif di dalam diri kita. Di antaranya adalah kualitas kesehatan fisik kita. Kotoran-kotoran, racun-racun dalam tubuh, oksidan-oksidan yang ada di dalam tubuh kita akan digerus dengan pola makan. Maka di Jepang itu kan ada profesor yang meneliti khusus betapa luar biasanya dampak puasa dengan waktu tertentu itu bisa membunuh sel-sel yang jelek, sel-sel yang merusak itu akan dimakan oleh sel-sel yang sehat, sehingga terjadi pensucian sel-sel kita, sehingga terjadilah kalau itu misalkan ada penyakit kolesterol, lemah, atau namanya racun-racun dalam tubuh kita, atau istilahnya seperti kanker dan sebagainya, maka di bulan puasa ini akan efektif sekali. Tentu tata caranya harus sesuai dengan Rasul kita. Makanlah secukupnya, aktivitas seperti biasanya, jangan balas dendam makannya dalam pengertian bukanya jadi double, berbuka terus keluarkan, ngantuk dan sebagainya. Habis itu mungkin segera tidur malah tambah gemuk misalkan gitu. Nah, jadi kesucian di bulan Ramadan ini merupakan hal yang akan berdampak terhadap kesehatan fisik kita. Itu dibuktikan secara ilmiah. Maka kotoran-kotoran, gula darah dan sebagainya kalau habis selesai puasa itu akan bagus. Nah, apakah hanya fisik? Tidak, hati kita pun akan terlatih, dipoles, disucikan, dibersihkan, dikondisikan agar supaya lebih sabar, lebih care, lebih jujur, lebih bisa merasakan penderitaan orang-orang yang kekurangan pada saat lapar dan sebagainya, sehingga hati kita akan dipoles menjadi hati yang jernih, yang suci, yang care, yang lebih taat, lebih ikhlas, lebih khusyuk, lebih jujur, mudah introspeksi diri, dan lebih peduli terhadap banyak hal, kemaslahatan, maka hati kita akan nambah berkualitas. Demikian juga pikiran kita akan dipoles akan menjadi pikiran yang jernih, yang suci, tidak kotor, dan seterusnya. Dari hasil itu maka mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang berkualitas, fisiknya berkualitas, hatinya berkualitas, pikirannya berkualitas. Kita akan kokoh untuk terus bersemangat di dalam membangun kualitas kehidupan kita, dan kita akan terhindar dimudahkannya terperosok di dalam ubudunnya jiwa-jiwa kotor, jiwa-jiwa yang mendolimi banyak orang,
yang mungkar dan sebagainya itu akan tergerus. Nah, inilah pentingnya. Maka dirayakan dengan perayaan universal internasional Idul Fitri. Hari, kalau letterleknya itu hari kembali, kita boleh berbuka atau kembali makan sesuai kebiasaan. Yang sebelumnya boleh masuk bulan Ramadan dicegah, tapi setelah selesai, namun hikmahnya lagi adalah perayaan tentang kemenangan, kesucian, kebersihan di dalam seluruh aspek di dalam diri kita. Hati kita, pikiran kita, fisik kita, harta kita, dosa-dosa kita, semuanya disucikan. Maka setelah itu masuklah bulan Syawal, bulan peningkatan kualitas itu. Alangkah indahnya kalau kita renungi tuntunan Allah ini. Lawa singgai Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha segalanya, Maha tahu segalanya, Alimul ghaibi wa syahadah, wa Rahmanur Rahim. Maka mari kita yang masih awal bulan Ramadan ini, kita segera sadari dan segera kita jadikan bulan Ramadan ini bulan training bagi diri kita, kawah candera di muka bagi diri kita untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita, hati kita dan pikiran kita, sehingga kita lebih mudah meraih kesuksesan, kemuliaan, keberkahan, kenikmatan, kebahagiaan, hasanah dunia, hasanah akhirat. Sehingga kita menjadi insan yang berkualitas, dan itulah yang diharapkan Allah, menjadi khaira ummah, bukan menjadi orang-orang yang ubud dunia, yang korupsi sana sini, yang menyusahkan orang-orang kecil, yang adigang adiguna, adigung adiguna, yang akhirnya malah menjadi hamba yang dimurkai oleh Allah. Maka pada kesempatan yang baik ini, mari. Nah, ada beberapa hal kalau terkait dengan masalah hati, ayo kita sertai kesadaran penuh untuk kita jaga hati kita. Dzikir sebanyak-banyaknya, perenungan-perenungan, introspeksi diri. Kemudian tafakur, deep thinking, disertai dengan hati yang penuh keikhlasan, melatih keikhlasan, kesabaran hati kita, dan seterusnya. Kita poles-poles pada saat puasa ini, insya Allah dengan durasi beberapa hari atau sekitar 30, padahal menurut beberapa penelitian suatu kondisi yang memang disadari itu benar dan dilakukan secara berulang-ulang, maka sekitar 23 kali itu sudah akan menjadi habit, akan terjadi penetrasi di dalam kebiasaan kita. Apalagi 30, apalagi nanti di bulan Syawal dipanasi lagi dengan paling tidak puasa sunnah 6 hari puasa Syawal. Jadi seperti itu. Alangkah indahnya. Maka pada kesempatan ini kita juga cobalah di bulan Ramadan ini banyak introspeksi. Apakah kita masih biasa makan barang haram, barang syubhat yang abu-abu, atau kita masih memberi makan kepada anak-anak kita barang yang abu-abu atau haram? Sudahkah kita ini menjadi insan yang
memiliki amanah tinggi di dalam pekerjaan kita? Sudahkah kita mengisi kehidupan kita ini dengan membangun kemaslahatan, bersedekah, mengajar, mencerahkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, pikiran kita, bagaimana kita sering bertafakur sekarang, sering deep thinking, sering kontemplasi di dalam diri kita, gabungan dari pikiran dan hati kita bisa menyatu dengan suatu proses penyadaran kualitas kehidupan kita. Nah, kita latih untuk berkreasi, untuk melatih pikiran kita menjadi pikiran yang produktif, yang berkualitas, yang kreatif. Sehingga paduan dari akal sehat, hati yang jernih, sehat, fisik yang sehat, kuat, maka kita insya Allah menjadi hamba Allah yang produktif di dalam kehidupan kita. Produktif membangun kemaslahatan. Bukan produktif untuk ngemplok sana, ngemplok sini, untuk mencari keuntungan secara pribadi. Tapi untuk membangun kemaslahatan, karena itulah yang menjadi harta kita, karena itulah yang menjadi catatan yang baik untuk kita, yang insya Allah akan menjadi bekal kita menuju hari pembalasan kelak. Mudah-mudahan kita bisa meraih reward terbaik, hadiah yang terbaik dari Allah, yaitu kita mendapatkan surga. Maka mari kesempatan yang baik itu kita lihat. Puasanya juga begitu, kegiatannya normal. Pagi begitu, jangan terlalu banyak makan pagi. Juga jangan belas dendam pada waktu buka puasa. Sehingga semuanya menjadi normal. Kita aktifkan kebiasaan mengaji, zikir, merenung, introspeksi, bersedekah, beramal-amal soleh yang lain. PR-PR yang mungkin masih menjadi janji-janji atau utang janji kita segera penuhi, dan sebagainya. Maka betul sesuai dengan tuntunan bahwa puasa ini hikmahnya agar kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Takwa itu kualitas tertinggi, karena hati kita begitu care-nya untuk menyambut tuntunan Allah. Takut nanti kita ini dinilai lalai, lupa, atau malah berbuat dosa-dosa yang dilarang Allah, sehingga akan menimbulkan murka Allah dan akan memancing azab-azab Allah. Kita begitu care-nya untuk berbuat kebaikan, kemaslahatan di muka bumi, sekaligus mencegah kemungkaran-kemungkaran yang kemungkinan akan kita lakukan, sehingga kita akan berkualitas, dan itulah yang dicari. Akhirnya kita bisa sukses, mulia, penuh berkah, penuh nikmat, bahagia, hasanah dunia, hasanah akhirat, serta kita menjadi bagian rahmatan lil alamin. Insya Allah. Jadi demikian. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang dikatakan lahan paling nyaman untuk kita memupuk kualitas itu? Karena disinilah setan sedikit dihambat untuk menggoda. Kondisi lapar itu akan memudahkan untuk menahan atau memperkuat kesabaran kita
emosi-emosi yang tidak kita harapkan, dan sebagainya. Nah, sekaligus kemanusiaan akan terpanggil di situ dengan paling tidak merasakan betapa insan-insan yang lagi kekurangan itu merasakan kelaparan, dan ternyata itu akan memancing caring, peduli kita untuk membantu mereka. Jadi hikmahnya begitu luar biasanya. Tapi mari kita fokuskan paling tidak untuk mensucikan fisik kita. Goalnya adalah fisik kita lebih sehat. Hati kita, pikiran kita, goalnya hati kita ini lebih jernih, lebih tulus, lebih ikhlas, lebih sabar, lebih mudah introspeksi diri. Pikiran kita setting goalnya, pikiran kita tidak kotor, tidak golek akal sana sini untuk mendolimi orang lain atau memutuskan sesuatu yang untuk kepentingan orang lain yang tertentu, tidak adil dan sebagainya. Nah, disitulah letak titik kuncinya, pentingnya kita menjalankan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena kandungan hikmahnya terutama di bidang membersihkan hati, pikiran, dan fisik kita, itu akan sangat mudah dan akan dikasih reward pahala yang berlimpah-limpah di bulan Ramadan yang agung ini. Jadi demikian konsepnya. Monggo kita diskusi barangkali kita lakukan, silakan. Baik, nah Mitra Pas, pembahasan yang menarik ini tentu akan semakin menarik saat Anda bergabung bersama kami, berikan komentar masuk di SMS dan WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877. Begitu banyaknya hikmah puasa di bulan suci Ramadan ini, Mitra Pas yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada dari Pak Likin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nyuwun pirsa, bagaimana dengan orang-orang yang tidak berpuasa dengan alasan tidak kuat padahal badannya gagah gede dhuwur, matur nuwun. Ya, kembali ke tadi, kekuatan itu yang paling kokoh berasal dari kekuatan kedalaman iman kita. Maka kalau dalam Islam, kalau imannya kokoh kuat bahwa itu perintah Allah, itu mengandung hikmah yang banyak, dan Allah di dalam urusan tuntunan kan jelas. Kalau berpergian sedang susah payah dan sebagainya, ya boleh memang tidak puasa, tapi nanti diganti di hari yang lain. Nah, daripada diganti, nek gak kepeksa, nek masih kuat, ya cobalah tetap puasa. Nah, kalau memang udur atau melakukan suatu pekerjaan yang memang di situ begitu kuatnya gangguan yang ada, mungkin bekerja di tempat yang sangat panas atau apa, ya Allah pun memberikan keringanan dengan menggantinya dengan bersedekah, memberikan makan dan seterusnya. Jadi seperti itu. Allah tidak hendak memberatkan, tapi hendak memberikan pembelajaran kepada kita demikian. Walaupun di ujungnya Allah menyatakan kalau memang disadari betul, sebetulnya berpuasa itu jauh lebih baik hikmahnya. Tentu dalam batas-batas yang masih kita toleransi. Kalau memang
ada saudara kita udul, sakit yang dan sebagainya, yang mengharuskan begini-begini habis operasi, ya monggo, Islam memberikan tuntunan keringanan itu. Begitu. Tapi kalau bekerja normal secara fisik, ada banyak cerita dia itu tukang batu atau apa yang kerjanya berat, fisiknya sehat, tetap puasa karena dia merasa aku ya nyatanya kuat, karena puasanya di Islam ini puasa yang sudah terukur sebetulnya dari pagi sampai sore, dan memang diminta untuk sahur dulu gitulah, artinya membekali diri. Dan anehnya makan di sahur ini seakan-akan walaupun sedikit sudah mengenyangkan kita. Jadi seperti itu. Maka berbukalah yang manis-manis dan sebagainya, bersegeralah. Itu teori-teori Allah yang sebetulnya hendak memberikan suatu pembelajaran bahwa Allah sudah memperhitungkan kondisi itu. Namun kalau memang wawasannya, ilmunya, keimanannya masih lemah, maka godaan sedikit aja wis nggak kuat, ya. Seperti kalau contohnya dulu Nabi Daud, nah, sudah dikasih tahu nanti akan ada sungai, tolong minum sekedarnya saja, jangan terus balas dendam minumnya sapol-pole itu. Tapi ternyata banyak yang begitu hausnya melihat sungai, minumnya nggak karu-karuan, lemes kabeh. Bagi yang minumnya sebentar, sedikit aja secukupnya, nggak apa-apa. Bagi yang berbanyak ria meminum mumpung ini ada air, maka airnya lemes. Minum banyak malah lemes, tenaga dan semangatnya runtuh, sehingga akhirnya tidak mau perang, nggak mau ikut perang. Sebaliknya yang hanya minum sebatasnya ini malah kuat, malah kokoh hatinya. Maka kalau mau di screening mana dulu yang harus dibenahi untuk kita melihat puasa ini, yaitu keimanan kita. Kalau imannya begitu kokohnya, maka halangan-halangan yang menurut kategori masih normal itu akan ringan gitu, akan ringan. Bahkan kan kalau puasa sunnah pribadi itu kan dicontohkan puasanya Nabi Daud itu paling bagus dari puasa seringkah. Dan beberapa yang sudah melakukan itu pun setelah ditanyakan, dia nggak tambah kurus, dia kerjanya cukup baik karena sudah terbiasa di dalam tubuhnya seperti itu. Sama kalau kita sudah terbiasa puasa Senin Kamis, Yaumil Bid itu, puasa Ramadan itu ringan sekali. Tapi kalau tidak pernah begitu, seakan-akan masih berat. Nah, jadi contoh seperti itu. Nah, karena itu mudah-mudahan kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan wawasan kita, sehingga semakin lapar kita dengan kondisi yang memang terukur, bukan poso ngebleng 3 hari 3 malam gak makan gak minum misalkan seperti itu, tapi dengan tata cara yang dituntunkan Islam, insya Allah kuat. Ya pas di lapar-lapar itu malah justru disyukuri, kroso lapar begitu, karena menjelang buka disitulah sel-sel itu yang sehat memakan sel-sel yang bahaya, yang racun, yang merusak tubuh kita. Jadi kalau ada wawasan itu kan jadi, wah ini kesempatan ini menyehatkan fisik kita. Mungkin tumor bisa sembuh, mungkin ini bisa sembuh dan sebagainya, diabetes dan sebagainya. Jadi begitu.
Ada saya ketemu tetangga gitu, sudah sepuh, dia cerita dulu dia kena emah kronis sekali, tapi dia nekat puasa. Lah, tak puasa wong itu api. Kalau tahu meninggal karena emah ini gitu, ya sudahlah, kita berharap tidak begitu. Tapi ternyata setelah puasa malah emahnya sembuh, gak kambuh-kambuh lagi. Ini contohnya, contoh. Nah, kekokohan iman sangat luar biasa untuk membendung godaan-godaan, cobaan-cobaan atau apapun halangan, sehingga dia bisa tetap kekeh. Seperti yang namanya zaman dulu ada Bilal, dibelaki, dikuopoki, pecut sana pecut sini, cambuk maksudnya. Itu dibelaki batu pun dia tetap tahan karena imannya kokoh. Ahad sebagainya. Ya nyatanya nggak mati, nyatanya tetap sehat, nyatanya dia puas dengan kekokohan itu yang diceritakan oleh Rasul. Terompahnya ada di surga, mengguguk nangis saking bahagianya dia. Contoh seperti itu. Nah, tentu menurut saya itu. Nah, sekarang memang karena umat kita ini lemah di dalam jiwa agamanya, akhirnya imannya juga lemah, wawasannya tentang Islam juga lemah. Akhirnya puasa itu dipandang sebagai sesuatu yang begitu beratnya, sehingga akhirnya nggak puasa dengan alasan yang sedikit karena sedang bekerja. Tapi Allah juga memberikan toleransi kalau itu sangat ekstrim sekali pekerjaannya, atau memang lagi udur, lagi baru sakit, beroperasi. Ya begitu, nggak ada dalam Islam itu konteks memaksa yang begitu ekstrimnya sehingga membahayakan. Lah wong misalkan kita ini sedang di padang pasir umpamanya, udah mau mati karena nggak makan beberapa hari gitu. Barang haram pun boleh dimakan, tapi ya seperlunya. Misalkan babi atau apa nemu di jalan gitu, bangkai, makan, cari yang masih baik ya dimakan. Namun itu darurat. Nah, inilah yang kita sebut kesempurnaan Islam. Di situ ada beberapa pilihan-pilihan, termasuk diantaranya kalau dalam keadaan darurat seperti itu. Jadi, monggo mungkin yang lain silahkan. Oke, karena memang aturan dalam Islam itu kan jelas begitu Ustaz ya, dan jelas dan terukur dan karena terukur, yang membuat Allah itu. Dan kita bisa bekerja juga karena Allah juga gitu ya. Nah, ini yang sudah masuk di pagi hari ini ada dari, ini nggak mau disebutkan namanya, 2757. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, sedangkan puasa menjadikan bertakwa. Mohon penjelasan keduanya menurut Islam. Matur nuwun. Nah, sebetulnya sholat juga menjadikan kita bertakwa. Cuma ada Allah itu begitu indahnya, begitu sempurnanya. Itu di Allah akan mengambil suatu titik-titik kulminasi, titik-titik puncak untuk menjadikan hikmah pembelajaran untuk kita. Karena puasa ini jika kita tetap sholat, bahkan diberikan tuntunan taraweh, terus kemudian semuanya diharapkan bisa menjaga diri, itu begitu mudah, begitu indahnya, diberi reward pahala berlipat, setan di kasarannya dibelenggu dan sebagainya, untuk memudahkan kita bertakwa. Karena itu resep untuk mudah bertakwa salah satunya ngikutin tuntunan sholat, tuntunan puasa ini, seperti itu. Nah, itu tidak ditonjolkan di sholat, bukan berarti kalau sholat itu nggak menuju kepada ketakwaan. Ya, semua tuntunan Islam akan menuju ketakwaan kita.
Nah, cuma di dalam sholat apa yang ditonjolkan di dalam ini? Sholat merupakan suatu tuntunan untuk kita mendekatkan atau menjalin hubungan hambanya dengan Allah, membina hubungan yang terbaik dengan zat yang namanya Allah ini, Rabbul Alamin. Itu disimbolkan oleh sholat. Nah, begitu indahnya, karena sholat itu permohonan atau doa. Doa proposal kita kepada Allah, dan Allah itu maha segalanya. Kalau kita proposal kepada bupati, bisa jadi nggak disetujui, bisa jadi nggak ada dananya, umpamanya seperti itu. Tapi proposal kepada Allah, Allah itu kun fayakun, apapun bisa dilakukan kalau Allah memang sedang atau sudah berkehendak. Hanya tinggal kun fayakun, jadilah. Nah, seperti itu. Nah, kalau hablum minan nas simbolnya zakat atau sedekah. Nah, contohnya seperti itu. Hubungan antar manusia. Jadi seperti itu. Nah, puasa berorientasi kepada pensucian, maka disimbolkan di akhir itu ada Idul Fitri istilahnya. Nah, disinilah Ramadan, pembakaran dosa-dosa kita, kotoran-kotoran kita, sehingga pikiran, hati, fisik, dosa-dosa kita, harta kita bisa kayak dibakar menjadi bersih. Nah, ini terminologi ini begitu indahnya dalam Islam. Kalau dikupas nggak ada habis-habisnya. Jadi seperti itu. Nah, karena itu mari di kesempatan yang begini kita jalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya, tidak menjadi beban, tapi menjadi pancingan rasa syukur kita bahwa Allah ini memberi tuntunan yang begitu kalau diwajibkan itu sangat amat baik untuk kita, sangat amat besar manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah itu nggak butuh semuanya, wong Allah itu memang maha segalanya. Kitalah yang butuh bergantung kepada Allah, butuh pertolongan Allah, butuh kemudahan-kemudahan dari Allah, dan seterusnya. Nah, untuk itulah mari kita laksanakan demikian. Itu sudah terbaik. Konsep puasa itu universal, yang terbaiknya di Islam. Konsep pemberian itu universal, gift itu, tapi konsep Islam paling ideal. Ada zakat, ada zakat fitrah, ada sedekah, ada infak, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita syukuri, karena memang Islam ini tuntunan akhir zaman yang dibawa Rasul kita. Itu Rasul terakhir ini, itu adalah tuntunan yang sudah didok lengkap sempurna, tinggal kita menjalankan saja dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Insya Allah manfaatnya akan kembali kita menjadi hamba Allah yang berkualitas, nikmat dunia, nikmat akhirat, dan kita menjadi hamba Allah yang khaira ummah. Jadi gitu, okay? Mungkin ada yang lain, silakan. Baik, nah terima kasih untuk yang sudah bergabung di pagi hari ini. Tadi juga sempat ada yang mau masuk di telepon. Silakan Anda coba lagi di 0295385877. Assalamualaikum. Oke. Dan masih menunggu panjenengan mitra pas yang hadir di telepon 0295385877, masih dengan pembahasan yang sangat menarik di pagi hari ini. Ada dari Pak Saifuddin di pagi hari ini. Pak Juli, bagaimana hati dan pikiran kita ini bisa sehat kalau bulan Ramadan ini banyak sekali kebutuhan pokok yang naik harganya, begitu katanya. Ya, memang kalau kita renungi, jadi kebutuhan minimal kita ini sebetulnya sedikit. Kalau bukan karena gengsi, bukan apa, sebetulnya juga tidak terlalu banyak.
kalau perkara harga-harga mahal atau malah super mahal, yaitu konteksnya adalah peran pemerintah untuk membuat sedemikian rupa tidak menyusahkan rakyat, terutama orang-orang yang terbatas masalah perekonomiannya. Jadi seperti itu. Kalau orang yang kaya raya kenaikan sembako dan sebagainya itu seperti tidak pernah dipikir gitu, karena ya duitnya turah-turah. Tapi kalau yang pas-pasan atau malah kekurangan, itu jadi repot. Maka konsep Islam di bulan puasa ini, bagi yang berlebih, banyaklah sedekah, bahkan diwajibkan untuk zakat fitrah, agar supaya yang betul-betul dhaifah atau sangat kekurangan itu bisa merasakan juga kegembiraan. Betapa indahnya tuntunan Islam itu. Jadi mendorong untuk wong lomo, mendorong untuk care terhadap wong sing sedang kekurangan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka pahalanya berlipat ganda dibandingkan puasa, dibandingkan amal-amal soleh yang dilakukan di bulan selain Ramadan. Jadi seperti itu. Nah, bagi yang memang terbatas, ya sudahlah, seperlunya aja, bagaimana kita cukupi dan sebagainya. Semuanya, asalkan kita tidak dirasuki pengaruh gengsi, ya mudah-mudahan pokoknya apa adanya. Karena apa? Karena simbol silaturahim, berkunjung atau apa, itu bukan yang banyak sajiannya, tapi yang begitu hangatnya menyambut silaturahim itu. Walaupun seadanya begitu, itu tidak menjadikan dia itu akan koyok terhina gitu. Tapi sambutan yang hangat, penuh ramah, penuh doa-doa dan sebagainya, itulah yang merupakan nilai yang lebih tinggi. Jadi gitu, apalagi nek wis bodoh gitu apa gitu, kadang ya warek sana sini wis kakean jajan dan sebagainya. Nah, itulah yang kita sampaikan. Ya, kalau memang baju masih bagus kan nggak harus baru dan sebagainya. Mungkin hanya anak-anak kita. Kalau kita masih baik, punya banyak ini, ya nggak usah beli. Artinya nggak tergiur untuk kita jadi konsumtif istilahnya. Wes mumpung ini ya, semuanya baru, semua baru, mobil baru, HP baru, baju baru, kopiah baru, sajadah baru. Misal kayak gitu. Kalau memang berlebih ya monggo. Apalagi kalau nanti sebagian dibagikan jadi berbagi. Tapi kalau memang kita terbatas, ya sudahlah, semampu kita ikuti. Ya mudah-mudahan pemerintah makin care terhadap barang-barang sembako, terutama kebutuhan pokok, sehingga tidak melambung, nggak karu-karuan. Padahal mereka ya dibayar oleh pajaknya rakyat dan sebagainya. Ya, tapi memang kalau saya boleh jujur, memang di Republik kita ini passion untuk mengendalikan semua, terutama yang terkait dengan kepentingan orang-orang kecil, itu rasanya masih terlalu memprihatinkan upaya dan ikhtiar dan amanahnya. Memang diperlukan sosok-sosok pemerintah ini yang penuh teladan, penuh care, penuh peduli, dan penuh amanah dalam menjalankan fungsinya, tugas pokoknya, sehingga bisa membantu meringankan beban-beban, terutama wong-wong cilik yang lebih banyak jumlahnya. Bukan sebaliknya, ya wes lah. Wah, akhirnya kasihan. Jadi itulah kenyataannya, tapi kita perlu lebih sabar.
sabar. Ininya sabar itu. Monggo, Kalau yang memang lain silakan. bulan Ramadan ini kan mengajarkan kesabaran begitu Ustaz ya. Ini waktunya sudah mau habis. Iya. Ada lagi mungkin monggo. Tinggal 2 menit Ustaz barangkali untuk kesimpulan dan juga penekanan dari pembahasan kita. Mitra pasar yang dirahmati Allah. Mari kita jadikan semua tuntunan Allah itu sebagai bentuk hadiah kita, resep jitu yang untuk kepentingan kita sendiri membangun kualitas kehidupan kita. Sukses, mulia, penuh berkah, penuh bahagia, hasanah dunia, hasanah akhirat, dan kita menjadi hamba yang di atas, tangan-tangan di atas, yang membangun kemaslahan, membangun rahmatan lil alamin. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.